saya Indri Atmaja. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi inflasi atau perubahan harga. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan peta konsep mengenai akuntansi inflasi atau perubahan harga. Teman-teman jangan di-skip ya videonya, ditonton terus. Nah, sebelum kita lebih luas membahas mengenai inflasi, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau dikatakan dengan continue yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu ada konsumsi masyarakat yang meningkat, lalu ada berlebihannya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan bahkan spekulasi, dan ada juga karena ketidaklancarannya distribusi barang. Adapun definisi inflasi menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Nopirin, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus dan selama periode tertentu. Faktor-faktor inflasi, ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Yang pertama yaitu demandful inflation, yang dimana permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produksi perekonomian yang dapat menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat. Lalu yang kedua, costful inflation or supply shock inflation, yang dimana diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang tidak efektif. Yang ketiga, domestic inflation. Nah, tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri. Lalu yang keempat, yang terakhir, important inflation. Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikannya harga-harga barang. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Nah, sekarang di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengatasi inflasi tersebut. Yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan kebijakan fiskal, yang kedua dengan kebijakan moneter, yang ketiga, yang terakhir yaitu dengan kebijakan non moneter. Metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dalam inflasi tentunya dapat diukur menggunakan indeks harga. Nah, ada beberapa indeks harga untuk mengukur laju inflasi. Yang pertama, Consumer Price Index atau disingkat dengan CPI, yang dimana indeks ini untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli suatu keperluan kebutuhan hidup. Yang kedua, Producer Price Index atau disingkat dengan PPI, yang dimana indeks ini lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah, bahan baku atau barang setengah jadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, GNP Deflator, yang dimana GNP Deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan indeks PPI, yang dimana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP. Nah, sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan indeks CPI dan indeks PPI. Akuntansi inflasi. Metode yang digunakan dalam akuntansi inflasi sama dengan metode penentuan laba. Sebelumnya, penekanan penentuan laba adalah pada nilai laba yang lebih relevan yang digambarkan oleh laporan keuangan, sedangkan inflasi nilai semua item yang terdapat dalam laporan keuangan. Nah, dalam menyusun laporan keuangan pada masa inflasi juga diperlukan beberapa metode. Ada 4 metode. Yang pertama yaitu General Price Level, yang kedua Current Cost Accounting, yang ketiga model akuntansi, dan yang keempat Monetary Non-Monetary Items. Jadi yang terakhir yang kita bahas mengenai inflasi yaitu tingkatan inflasi. Ada 3 tingkatan inflasi. Yang pertama yaitu merayap, yang dimana inflasi ini merupakan laju inflasi yang rendah, kurang dari 10% per tahun. Kenaikan harga berjalan lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama. Lalu yang kedua, inflasi menengah, yang dimana inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu
inflasi tinggi. Nah, inflasi ini yang paling parah dan ditandai dengan kenaikan harga sampai 5 atau 6 kali dan nilai uang merosot dengan sangat tajam. Jadi teman-teman semuanya, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini mengerti dengan penjelasan materi dari saya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.